Konseling individu dengan teknik scaling dan relaksasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Nur Istiqomah, NIM 18514.046 dari Prodi BK semester 5 kelas B. Di sini saya akan melakukan konseling individu, di mana tugas ini untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah strategi konseling yang diampu oleh Bapak Bildi Saputro. Konseling ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 5. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat datang Mbak Cindy. Ya, Tidak bersalaman ya Mbak Cindy. Sesuai apa Mbak Cindy? menaati protokol kesehatan. Iya, baik. Mbak Cindy yang tadi malam menghubungi Bu ya? Iya Bu. Ini dipakai dulu. Sudah kenal dengan Ibu? Sudah. Sudah tahu nama Ibu? Sudah. Sudah, baik. Bagaimana kabarnya Mbak Cindy? Ini kurang sehat Bu. Kenapa? Sakit, flu. Oh, belum. Bagaimana? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Sudah enak? Sudah. Mohon maaf ya, udaranya agak terasa panas ya. Iya, nggak apa-apa. Semalam Mbak sudah WA saya. Kira-kira kenapa? Ini ada sedikit masalah aja gitu. Oh iya. Kalau bisa Ibu tanyakan, dari gambar ini yang Mbak Cindy rasakan di nomor berapa? 3. Sebelumnya apakah Mbak Cindy sudah tahu apa kegiatan kita hari ini? Belum Bu. Belum tahu. Seperti yang Mbak bilang tadi malam, kita akan melakukan konseling individual. Jadi apakah sudah tahu konseling individual? Pernah dengar dulu tapi lebih jelasnya belum tahu. Oh iya, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling individual. Konseling individual itu merupakan hubungan antara konselor, saya sendiri dengan seorang konseli atau Mbak Cindy yang sebagai konseli saya, di mana tujuan dari konseling ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami Mbak Cindy sendiri. Jadi nanti saya membantu Mbak Cindy untuk menyelesaikan masalah Mbak Cindy. Kalau Mbak Cindy sudah memahami penjelasan yang Ibu jelaskan, setelah kegiatan awal ini nanti Mbak Cindy bisa mengungkapkan apa yang sedang Mbak Cindy rasakan kepada saya ya. Terus Mbak Cindy nanti bisa menyampaikan penyebabnya apa yang Mbak Cindy rasakan, bisa menceritakan semuanya. Tidak usah takut ya, insya Allah Ibu jaga. Ya. Jadi intinya kita akan menyelesaikan masalah yang Mbak Cindy rasakan atau masalah yang sedang Mbak Cindy alami, tapi yang menyelesaikan masalah siapa? Saya sendiri. Iya benar, Mbak Cindy sendiri ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke tahap inti, apakah sudah siap Mbak Cindy? Siap. Oke, kita masuk ke dalam tahap inti ya Mbak Cindy ya. Pada tahap ini silahkan Mbak Cindy mengungkapkan apa yang Mbak Cindy rasakan dan bisa bercerita apa yang Mbak Cindy ingin ceritakan. Oke, silakan Mbak Cindy, sebenarnya ada apa? Kenapa? Gini Bu, jadi saya mau tanya kenapa saya itu orangnya mudah tersinggung, mudah marah gitu akhir-akhir ini. Baru akhir-akhir ini? Minggu-minggu ini. Oh, minggu-minggu ini mungkin ada aktivitas yang sangat padat. Iya, karena saya juga aktif di organisasi, terkadang itu saya mudah lelah, mudah capek, dan itu yang membuat saya tersugesti untuk mudah marah, mudah tersinggung, ya jika tidak sehati gitu. Oh iya. Jadi Mbak Cindy ini akhir-akhir ini, minggu-minggu ini mudah marah, mudah tersinggung karena kelelahan. Terus selain kelelahan, apa yang dirasakan Mbak Cindy? Banyak tugas Bu, tugas sekolah. Oh, jadi karena banyak tugas, jadi lelah gitu ya. Terus masih tadi mengikuti banyak organisasi, jadi tambah tertumpuk-tumpuk. Terus untuk faktor keluarga kalau di rumah gimana? Ayah, ibu.
biasa aja, ya lebih ke teman sih. Oh, lebih ke teman. Ya, Emang temennya bagaimana? ya kadang kalau misal circle pertemanan kita hanya di organisasi, mungkin kita tuh kurang akrab dengan teman sekelas gitu. Jadi ya kadang kalau di kelas itu saya suka sendiri, suka menyendiri gitu. Oh iya. Jadi bisa saya simpulkan dari apa yang telah Mbak Cindy sampaikan tadi, Mbak Cindy mudah marah, mudah tersinggung, dengan perkataan orang mudah tersinggung, cepat marah itu karena kelelahan ya Mbak ya, banyak tugas, udah banyak tugas, mengikuti organisasi, karena teman juga tidak mendukung. Terus sebenarnya keluarga mendukung ya Mbak ya, tidak masalah dengan apa yang Mbak Cindy lakukan. Tapi karena teman tadi, jadi Mbak Cindy itu mungkin merasa mudah cepat emosi gitu ya. Iya. Tadi Mbak Cindy bilang suka menyendiri kalau di kelas, itu kenapa? Ya karena di kelas itu saya kurang bisa akrab dengan yang lain. Oh iya. Mungkin hanya 1-2 orang. Tapi masih punya satu kelas itu? Ya 1-2 orang. 2 orang. Baik. Jadi benar sekali kalau Mbak Cindy tadi mengatakan kalau Mbak Cindy itu sedang berada di angka 3, di mana pada angka ini terlihat sangat lelah, capek, seperti itu ya Mbak ya. Iya. Iya, bisa saya pahami. Oke, baik. Setelah Mbak Cindy memahami penyebab dari apa yang Mbak Cindy rasakan itu, Mbak Cindy tadi sudah menyebutkan penyebab-penyebabnya karena Mbak Cindy mudah marah dan tersinggung ya. Selanjutnya langkah apa yang bisa Mbak Cindy lakukan? Kemungkinan yang akan Mbak Cindy lakukan setelah mengetahui akibat dari kenapa sih tadi kenapa saya mudah emosi, kenapa saya tersinggung dengan perkataan teman, mudah sekali tersinggung, tidak bisa memahami. Nah, selanjutnya itu apa yang akan Mbak Cindy lakukan? Bisa lebih membuka diri kepada teman, mungkin ya lebih bisa menerima apa yang teman-teman sampaikan, entah itu nasihat maupun masukan. Selain itu, supaya tidak marah, apakah Mbak Cindy cuma menerima teman? Mengurangi kegiatan organisasi mungkin, agar tidak terlalu kelelahan. Oh iya, benar sekali. Benar sekali Mbak Cindy, langkah yang akan Mbak Cindy lakukan itu, Mbak Cindy agar tidak mudah emosi, bisa menerima nasihat teman, tidak mudah tersinggung. Mbak Cindy mau berusaha untuk lebih memahami teman, berbaur dengan teman, membuka diri bersama teman-teman dan orang lain. Terus mau menerima nasihat, mengurangi kegiatan agar tidak kelelahan ya Mbak Cindy ya. Oke. Setelah Mbak Cindy mengungkapkan semuanya, sekarang pada tingkat berapakah Mbak Cindy? Kalau dilihat dari gambar ini, apakah malah semakin memuncak atau sudah merasa mendingan? Lebih ke nomor 2 sih Bu, karena saya merasa masih ada beban di pikiran gitu. Oh iya, jadi masih ada sedikit beban ya Mbak ya. Mungkin karena kelelahan itu tadi, jadi masih sedikit. Oke, kalau begitu Ibu bisa membantu Mbak Cindy bisa lebih tenang, bisa lebih rileks. Mbak Cindy bisa mengikuti apa yang saya arahkan ya. Oke, untuk yang pertama coba Mbak Cindy dengarkan musik ini ya. Tapi coba cari posisi Mbak Cindy untuk yang paling nyaman. Sudah. Bisa dimulai ya. Coba didengarkan ini ya. Mungkin nanti bisa sedikit membantu.
yang kedua, biar supaya lebih dalam lagi, lebih tenang lagi, bisa mengorganisasikan apa yang Mbak Cindy rasakan, bisa rilekskan dulu tubuhnya. Oke, untuk sekarang coba tarik nafas, 1, 2, 3, keluarkan. Coba sekali lagi, tarik nafas, 1, 2, 3, keluarkan. Baik, setelah melakukan relaksasi tadi yang telah saya berikan, bagaimana perasaan Mbak Cindy? Jauh lebih baik dari tadi. Sudah lebih tenang? Mungkin sekarang sudah menuju angka berapa Mbak? 1, Bu. Sudah 1, alhamdulillah. Jadi sudah sedikit baik ya Mbak ya. Oke, setelah Mbak Cindy menceritakan tadi semuanya, Mbak Cindy sudah memahami ya. Oke, kita akan memasuki pada tahap akhir ya Mbak Cindy ya. Sebelum memasuki tahap akhir, saya simpulkan terlebih dahulu. Tadi Mbak Cindy sudah menyampaikan permasalahan Mbak Cindy ya. Selanjutnya, rencana apa yang Mbak Cindy akan lakukan? Akan melakukan relaksasi mungkin nanti malam. Oh iya, mulai nanti malam akan melakukan relaksasi ya Mbak Cindy ya. Mbak Cindy bisa melakukan relaksasi sebelum tidur ya, dengan mendengarkan musik, atau kalau sulit tidur bisa mendengarkan musik relaksasi tadi ya Mbak Cindy ya. Selain itu, Mbak Cindy sebelum mau tidur bisa menarik nafas dulu, mengatur nafas biar tenang ya, sampai senyaman mungkin ya. Oke, selanjutnya, selain itu Mbak Cindy mau mulai nanti malam ya. Baik, bisa dilakukan ya Mbak Cindy ya. Baik Mbak Cindy, kita sudah berada pada akhir kegiatan kita. Saya berikan pertanyaan kepada Mbak Cindy, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup, tidak ada yang ingin disampaikan lagi. Baik, jadi cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Bila Ibu ada kekurangan atau kesalahan, Ibu mohon maaf ya, dimaafkan. Oke, kita akan ketemu lagi untuk pertemuan yang kedua selanjutnya Mbak Cindy ya. Bisa menghubungi Ibu ya jika ingin konseling lagi ya. Terima kasih Mbak Cindy. Mau di sini dulu atau langsung pulang? Mau langsung pulang aja. Oh iya, mau langsung pulang. Hati-hati di jalan Ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Cindy. Makasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video konseling individu dari saya dengan judul konseling individu dengan teknik scaling dan teknik relaksasi. Akan saya berikan sedikit cuplikan dari konseling tadi, yaitu bahwa konseling sedang mengalami masalah kenapa dia mudah marah, mudah tersinggung karena perkataan orang maupun perkataan teman-temannya, dan dia cepat sekali marah entah kenapa. Tapi setelah melakukan konseling individu tadi, konseling bisa menemukan apa sebabnya, kenapa kok konseling bisa mudah marah, mudah tersinggung seperti itu. Dan ternyata konseling itu memiliki banyak sekali aktivitasnya dari sekolah maupun di rumah. Karena kebanyakan aktivitas, jadi konseling itu merasa mungkin psikisnya atau pikirannya merasa capek, kelelahan gitu karena terlalu banyak aktivitasnya. Contoh aktivitas yang konseling ikuti yaitu mengikuti organisasi, terus banyak tugas, masih banyak pekerjaan dari rumah, dan untuk sekolahnya itu agak jauh. Oleh karena itu konseling merasa kelelahan, capek, mungkin merasakan seperti itu. Jadi karena rasa capek dan lelah itu, jadi mudah terbawa emosi, cepat sekali marah, apapun dia pasti marah. Karena yaitu tadi
faktor kelelahan itu tadi. Terus mudah tersinggung sama orang, yaitu karena ya termasuknya kelelahan itu tadi juga. Terus saya memberikan bantuan kepada konseli dengan teknik scaling dan teknik relaksasi, di mana teknik scaling itu saya memberikan angka dari 1 sampai 5, di mana di situ ada perasaan yang sedang dirasakan oleh konseli, dan ternyata perasaan konseli berada pada nomor 3. Itu lumayan berat karena ia masalahnya masih berat sekali. Terus setelah saya lakukan teknik relaksasi, membantu konseli biar bisa memecahkan masalahnya, konseli merasa terbantu setelah mendengarkan musiknya yang membuat dia nyaman dan membuat dia rileks. Mendengarkan musik yang saya berikan, dia sudah menurun rasa amarah dan di dalam tubuhnya yang berat itu sudah menurun, sudah mulai turun ke nomor 2, jadi agak mendingan. Namun dia ingin bisa ke angka 1 biar merasa lega dan enak lagi badannya, tidak merasa berat, tidak pusing, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung lagi. Selanjutnya itu saya memberikan teknik relaksasi dengan menarik nafas. Dia bisa mengatur nafasnya dengan hitungan 3 detik dari saya. Oleh karena itu, setelah teknik relaksasi yang saya berikan, alhamdulillah konseli bisa menemukan rencana apa dan penyelesaian yang akan dilakukan konseli supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Konseli akan mulai memahami lingkungan sekitarnya, mengurangi aktivitasnya, terus dia akan memulai teknik itu tadi mulai malam setelah konseli melakukan konseling gitu. Jadi konseli sudah mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi seperti itu inti dari cuplikan konseling individu yang sudah saya lakukan. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.